dari tadi Pak Irwan berkali-kali bilang tentang keberuntungan. Tapi saya yakin orang yang beruntung itu pasti pernah dihadapi dengan masa-masa sulit. Nah, sekarang kalau dari Pak Irwan sendiri, apa masa paling sulit yang pernah Pak Irwan alami? Oh, ya banyak dong. Tapi yang paling sulit itu ketika saya umur 21 tahun. Yaitu tahun 67 kali ya, 68, gitu. 66, 67. Saya itu sakit tifus, masuk di rumah sakit. Nah, kemudian selama 3 bulan, saya di rumah sakit itu terus sampai bulan April. Dokternya bilang, nih hasil tes darahnya typhoid, malaria, liver negatif semua. Tapi kalau pagi dingin, kalau mulai siang panas sampai besok pagi lagi. Muntah-muntah sampai berat badan saya tinggal 32 atau 33 kilo gitu. Kemudian karena sudah putus asa dari rumah sakit Semarang, dipindah saya sama papa saya. Naik mobil pindah, terus dipindah ke sebuah rumah sakit di kota Semarang, di Trogorejo, rumah sakit Trogorejo. Nah, di tempat itu sore itu diperiksa darah, ketemu sakitnya ternyata malaria, malaria tropicana kalau nggak salah. Terus saya dikasih injection, terus kasih obat Resohin, ya langsung sehat, langsung nggak panas, langsung. Tapi kan tinggal 32 kilo, sekarang saya 68 kilo. Nah, waktu itu saya langsung sehat, bulan April, Mei, wah berat badan saya udah naik 47 kilo. Ya, saya sudah bisa jalan gitu ya. Mendadak panas badan saya. 37, besoknya 37, enggak naik turun. Wah, dokternya, wah ini infeksi paru-paru. Mungkin saya nggak tahu apa ya, pneumonia atau tapi yang pasti salah satunya saya kena TBC. Gitu. Nah, waktu itu Juni, Juli, Agustus gitu, saya kena ginjal. Ginjal saya infeksi, berat sekali. Berat sampai kencingnya darah, sakit, temperaturnya tinggi, dikasih obat, sembuh lagi. Terus kemudian waktu mau pulang ternyata hipertensi. Wah. Terus kencing manis. Banyak sekali. Terus insomnia. Insomnia itu saya nggak bisa tidur kalau nggak pakai obat. Nah, terus kemudian insomnia keluar depresi. Depresinya stres saya itu namanya anorexia fobia. Ya, anorexia fobia itu takut sama sakit. Jadi saya kalau ya semua orang takut ya sama sakit. Tapi ini berlebihan. Berlebihan sekali gitu. Jadi kalau lihat di TV ada diskus tentang cancer, saya merasa saya sakit. Gitu. Wah, saya sakit tuh. Nah, depresi itu makin lama berkembang, jadi multi depression. Apa-apa. Terus saya pergi ke dokter, dikasih obat, antidepresan, minum obat tidur. Terus suatu hari saya ketemu teman saya itu saya tanya, kok sehat? Oh, dia bilang saya melakukan latihan Orhiba katanya. Olahraga hidup baru itu tahun 67-an gitu. Saya Orhiba. Tapi begitu saya Orhiba, dalam waktu 1 bulan, 1 hari 3 kali, selama 1 bulan, saya langsung sehat. Saya juga enggak minum obat lagi, saya nggak mau minum obat. Orhibanya olahraga apa tuh? Oh, Orhiba itu adalah olahraga kesehatan, gabungan antara yoga, tai chi, gitu ya. Penemunya orang Indonesia. Penemunya orang Indonesia. Sekarang saya lupa namanya, sekarang makamnya ada di Banyuwangi. Pencipta itu. Nah, saya sembuh, sehat. Nah, itu hal yang sangat buat saya, wah berat sekali lah. Dan terutama penyakit yang paling berat itu depresi. Bagaimana cara Pak Irwan akhirnya bisa melalui masa-masa depresi itu? Karena ini kan sangat relate juga ya, 2 tahun terakhir pandemi, mungkin banyak orang yang juga pikiran kan takut sakit, akhirnya justru ketakutan sakit saya itu nggak malah minum buat obat. sakit. Pokoknya ketergantungan minum obat antidepresan segala saya hindari.
Obat tidur juga saya nggak minum. Pokoknya kalau nggak bisa tidur, saya nggak tidur. Nah, saya minum obatnya misalnya kalau nggak tahan 2 minggu sekali. Tapi lama-lama itu menjadi lebih panjang waktunya. Dan lama-lama kan saya bisa manage gitu. Manage apa? Kita ngerti gitu. Oh, yang ditakutin tuh ternyata nggak ada apa-apanya. Nah, jadi ya itu sudahlah. tidak terjadi gitu ya. Nah, nggak ada apa-apanya. Kalau kita terusin coba dirasain, ternyata nggak ada apa-apanya. Terus saya riba itu sehat, dan dalam hidup ini yang paling penting buat saya itu menjaga kesehatan. Yaitu apa? Makanya harus yang seimbang. Yeah. We are what we eat. Yeah. Ya toh? Setuju. Kemudian saya mesti olahraga. Riba itu saya lakuin 54 tahun sampai hari. Sampai hari ini masih? Iya. Okay. Dari 69 sampai ini kan kira-kira 53-54 tahun. Tiap hari 1 jam. Saya ngelakuin. Terus kemudian saya sekarang bisa tidur tanpa obat tidur. Saya tidak pernah minum obat antidepresan. Ya, itu ya mungkin mukjizat itu ya. Ya salah satu ya. Tapi yang pasti segala sesuatu itu mesti dipikirkan cara penyelesaiannya. Nggak bisa orang terus pasrah. Ya udahlah, saya minum obat kata dokter. Ya semua yang dari manapun yang masuk mesti kita pikir pakai akal budi kita. Ya toh nggak bisa kita cuma telan aja. Yang dari luar katanya minum ini. Mungkin dokternya sendiri juga tidak pernah minum. Dia nyuruh saya minum, dia tidak minum. Karena dia kan biasanya dokter itu ahli mengobati, tapi dia tidak pernah sakit. Nah itu kekurangannya dokter itu. Tidak pernah sakit. Coba dia sakit kayak saya. Pasti beda. Pasti beda. Jadi dari pengalaman Pak Coba kamu tanya dokter-dokter ahli pernah sakit? Tidak pernah. Ya memang sebenarnya dia sehat, tapi kalau saya kan sakit. Jadi saya ini kepepet mana-mana. Karena kepepet, sangat terdesak. Dan saya tahu logika saya ngomong bahwa saya kalau kayak gini terus nggak bisa. Makanya saya merubah cara hidup, riba, cara pola makan, pola pola pikir juga. Ya, pola pikir, pola kita mesti keep moving gitu. Iya, kira-kira gitulah. Iya. Tapi yang pertama, you are what you eat. Betul. Gitu. Betul. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, yang pertama apa? Apa yang keliru? Obat apa mungkin yang keliru atau makanan sesuatu. Itu kalau dipikir ya pasti ada. Dicari. Nah nanti kalau ternyata berlanjut, ya hubungi dokter. Iya. Dan seringkali orang itu nggak sadar apa yang masuk ke dalam tubuhnya kan, karena kan. Kalau dulu kan mungkin alami dia bisa milih, tapi kan kalau sekarang semua serba olahan, kadang-kadang kita sebagai pengkonsumsi kita nggak tahu isinya apa, dalamnya apa. Kadang-kadang kita minum terlalu banyak, makan terlalu banyak gula, nasi, terus kemudian minyak, kurang serat. Nah, gitu. Berarti 2 tahun pandemi kemarin ini sulit nggak buat Pak Irwan dengan Dansido muncul juga? Ya, kami sih ngalamin yang kesulitan kami adalah jagain supaya bisa tetap produksi. Itu kan kesulitan. Jadi kita mesti ngatur di pabrik bagaimana yang sesuai protokol untuk COVID, ya. Terus kemudian kita juga jagain supaya kami sendiri tidak sakit, karyawan kami sehat terus. Itu dan kita juga kepikiran ya kalau lihat pada saat pandemi itu banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Ya toh, banyak yang kehilangan pekerjaan. Seperti terutama di pariwisata di Bali. Ya, kemudian banyak yang dirumahkan, di rumah kehilangan penghasilan. Betul. Jadi buat kita semua ya prihatin lah. Tapi kalau secara bisnis kami tidak terganggu. Karena pada waktu itu kebetulan COVID itu kan penyakit yang tidak ada belum diketemukan, itu penyakit baru gitu ya. Semua minum, orang semua
temulawak diminum, jahe diminum, tolak angin diminum, apa aja diminum lah. Pokoknya kalau dia pagi dapat berita dari itu tuh, Iya, betul. dari temen WA gitu ya, WA grup. Katanya ini, ya udah dia nggak mikir lagi Kandungan ini bagus gitu kan, ya, kira diminum. Pada saat sulit orang kehilangan akal sehatnya. Tapi menarik sih Pak Irwan, tadi kan Pak Irwan bilang banyak lini bisnis itu terdampak, khususnya di pariwisata. Hotel-hotel baik yang tutup, tapi justru di saat itu Pak Irwan malah berani buka hotel dan rame lagi. Ya itu kalau orang, kalau hoki ya gitu. Kalau hoki gitu, kalau beruntung. Tapi pasti ada sesuatu yang membuat Pak Irwan berani. Enggak, gini, kalau kita desain hotel awal, bangun hotel ya nggak berani. Ini hotelnya udah jadi. Terus karyawan juga kita udah hire semua, udah di training semua. Ya. Terus kita mikir, kalau di protokol misalnya AC itu ya, kita hotel itu kita lengkapi misalnya begitu kita tahu Omikron di bulan Maret ya, kita langsung pasang AC-nya itu kita pasang UV. Gitu. Yang ada filternya. Jadi, enggak, UV itu UV light, ultraviolet. Kita pasangin di jalur-jalur sirkulasi itu. Ya, soal nanti bisa tidak kena COVID atau enggak kita enggak tahu, tapi secara logika UV itu membunuh bakteri. Gitu. Kalau orang kena UV itu semua rusak lah, kulit juga rusak kalau kena UV light itu. Nah kita pasangin, terus kita pikir ini buka aja lah, dibuka ya, karyawannya udah ada, ya. Justru nanti kalau ya mungkin tidak ada orang pergi, tapi kita hitung sekian bulan. Mampu enggak kita memikul kerugian? Misalnya Agustus, September, Oktober, November gitu. 4 bulan. Jumlah karyawan sekian, biayanya sekian. Terus kemudian kita mikir Semarang itu kan udah terkoneksi dari Surabaya segala. Ya, mungkin orang masih ada lah ya yang masih mau tinggal. Banyak sih. Dan hotel kami kan baru. Biasanya kalau hotel baru orang nyoba. Pengen lihat, gitu. Nyoba. Nah terus kami ya tak pikir buka aja deh, nggak apa-apa. Karena kalau nggak buka, mau kapan gitu? Mau kapan lagi? Ya udah buka nekat deh. Terus kita pilih tanggal 13 Agustus. 13 itu kan katanya angka sial, tapi nenek saya lahirnya 13 Agustus. Jadi di hari ulang tahun. Iya. Kita buka itu. Terus kami juga mikir kalau kita buka hotel ini akan apa? Jadi terkenal karena ini pada saat Omikron dia buka hotel. Nekat ini. Ya kita ya memang ada unsur nekat tapi enggak lah. Semua ada perhitungan. Yang kedua ya beruntung juga. Dan berani Pak Irwan. Karena kan orang berani itu walaupun takut jalan terus. Saya berani karena saya berlima sama adik-adik saya. Kalau saya sendiri mungkin enggak berani. Adik saya tanyain, "Pi, berani enggak?" Berani. Wah, adik saya pemberani ya udah saya. Coba kalau saya sendiri saya enggak berani. Justru karena berlima. Makanya punya saudara yang jadi partner itu bagus, enak.